Selamat sore sahabat-sahabat rumah hijau dan dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dari Cipinang Muara Jakarta Timur. Kembali di rubrik keseharian urban farming. Gak apa-apa ya teman-teman, kali ini suasananya agak-agak gelap-gelap gimana. Inilah salah satu tempat workshop saya untuk kemudian mengolah aneka kebutuhan untuk urban farming. Ada komposter, ada kemudian sekarang lagi melubangi pipa PVC ini. Ya, di tempat inilah saya biasanya kalau sudah katakanlah sudah mulai malam, di sini saya kemudian mengutak-atik dan melanjutkan pekerjaan. Nah, teman-teman, di sore hari ini saya mau sedikit sharing tentang bagaimana saya sehari-hari melakukan proses menghaluskan lingkaran dari lubang pipa PVC yang sudah saya lubangi. Kalau teman-teman menyimak video saya sebelumnya, itu ada saya memberikan tips mata bor atau hole show untuk melubangi pipa PVC. Nah, itu bisa pakai yang ukuran 38 mm atau yang kemudian ukuran 42 atau 44 mm. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan lebar netpot yang teman-teman miliki. Nah, biasanya setelah kita lubangi, tantangan selanjutnya adalah bagaimana cara menghaluskan lingkarannya. Ya, beberapa instalasi yang pernah saya temui nggak dihaluskan sama sekali. Jadi tetap kasar, ada tajam-tajamnya dan sebagainya. Nah, ya tentu itu bebas-bebas saja ya teman-teman ya. Tapi kalau saya berusaha untuk memberikan ya instalasi yang apik lah ya, yang kemudian rapi, yang kemudian mulus lubang-lubang pipa PVC-nya, karena kan ini instalasi yang istilahnya kita pesan sekali, kita buat sekali, tapi itu bisa dipakai selama bertahun-tahun gitu. Karena instalasi saya yang di rumah itu, yang ada di teras saya itu sudah jalan mau tahun ketiga dan tahun keempat, dan itu masih terus menghasilkan setiap bulannya. Asik kan, pesan satu instalasi tapi kemudian bisa dipakai terus menerus. Prediksi saya sih sebetulnya untuk rangkanya sendiri bisa tahan sampai lebih dari 10 tahun karena saya menggunakan baja ringan. PVC-nya ini nanti saya mau lihat apakah di usia-usia di atas 5 tahun bagaimana nih kabar-kabar PVC-nya. Tapi sampai hari ini so far so good lah. Pipa PVC itu masih oke. Nah, ketika kita sudah melubangi pipa PVC seperti ini, kan biasanya kasar nih teman-teman. Nah, ada kasarannya seperti ini nih. Nah, dulu saya melakukannya, menghaluskannya ya dengan menggunakan amplas seperti ini. Ya, amplas-amplas lembaran seperti ini. Nah, ini amplas yang mudah sekali ditemukan di toko bangunan. Ukurannya sebetulnya bebas saja sih teman-teman ya. Tapi kalau saya sih sarankan ambil yang sedang, yang tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar. Biasanya kalau angka di amplas ini semakin besar angkanya, maka semakin halus amplasnya. Nah, kalau di bawah 100 biasanya itu sudah cukup kasar. Jadi saya biasanya nggak pakai itu karena terlalu kasar, malah bisa bikin PVC-nya malah lecet-lecet kalau kemudian terlalu kasar seperti itu. Nah, saya senang di angka-angka ini nih teman-teman, 150, 200, pokoknya di angka-angka 150-an ini, dan ini 150 udah enak banget. Nah, biasanya saya kalau dulu kalau ngamplas itu ya udah dengan amplas ini ya udah kita lakukan tadi secara manual, sekian banyak lubang PVC ya udah kita amplas satu-satu seperti itu gitu. Nah, bayangkan kan kalau misalnya ada ya, kalau ada 20 lubang aja sih masih oke ya. Tapi begitu ada 100, 200, bahkan saya pernah pasang di Cibubur itu ada total 444 lubang. Ya, kalau kemudian saya amplasin satu-satu lumayan. Tapi waktu itu kayaknya saya ngamplasin satu-satu deh. Nah, sejak itu sebetulnya saya kemudian jadi terfikirkan apakah ada metode yang lebih mudah untuk kemudian kita mengamplas, menghaluskan lubang-lubang pada pipa PVC yang sudah kita lubangi kalau teman-teman membuat instalasi hidroponiknya sendiri. Nah, akhirnya setelah saya coba googling dan kemudian search di marketplace, di toko online, ya bersyukurlah teknologi internet sekarang membuat saya jadi bisa menemukan ini teman-teman. Ini adalah mata amplas gerinda. Kalau saya nggak salah search kata kuncinya itu adalah mata amplas gerinda. Jadi si mata amplas ini yang kemudian dia modelnya rotari seperti ini. Jadi kalau saya
pencet bornya, hidupkan bornya, nah dia berputar begitu, jadi asik kan. Nah ini bisa langsung kemudian mengamplas, menghaluskan pinggiran-pinggiran itu dengan jauh lebih mudah. Nah bahkan menariknya posisi ngebornya ini justru tidak untuk mengencangkan ya teman-teman, atau searah jarum jam, tapi justru berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise. Nah jadi kalau searah jarum jam dia malah mental gitu, ngelawan, tapi begitu kita balik dia malah bisa menghaluskan dengan lebih mudah. Nah saya kasih contoh sedikit ya, misalkan maaf ya teman kalau ada jempol. Nah, misalkan ini saya ambil contoh, saya mau melubangi yang ini nih. Nah ini ya, ada posisi, ada kasarnya kan teman-teman, bisa kelihatan ya. Nah ini saya biasanya, oke teman-teman mungkin boleh dikecilkan sedikit HP-nya kalau atau perangkatnya, siapa tahu bunyinya ini agak mengganggu, tapi kurang lebih seperti ini teman-teman prosesnya. Setelah saya amplas seperti ini yang bagian-bagian yang sudah hampir lepas, nah ini bisa saya langsung tarik nih. Nah sudah copot seperti ini. Nah ini teman-teman kalau pegang, wih sudah halus, sudah mulus, udah deh jauh lebih cepat. Kalau misalnya kurang puas, masih mau dihaluskan lagi, kita masih bisa pakai amplas yang konvensional, yang lembaran seperti ini. Tapi betul-betul sudah tinggal ya sedikit lagi aja beres. Nah bayangkan teman-teman, dengan cara yang demikian itu saya bisa menghemat waktu sangat banyak untuk kemudian menghaluskan lubang-lubang pipa PVC yang saya hasilkan setiap harinya. Nah itulah teman-teman yang saya lakukan. Jadi semoga tips ini bermanfaat. Saya lagi mencari di toko online-nya itu mata bor amplas, mata amplas bor ya, nggak tahu ya, sekitar itulah mata amplas bor. Nah itu nanti teman-teman akan lihat benda-benda yang seperti ini. Nah silahkan dicari saja, mungkin makin ke depan akan makin banyak variannya, makin banyak jenisnya. Siapa tahu bermanfaat dan bisa menghemat energi dan tenaga teman-teman di dalam memproduksi sebuah instalasi hidroponik yang ya itu yang tadi saya bilang, instalasi hidroponik itu kita bikinnya sekali, repotnya sepertinya hanya sekali. Atau kalau teman-teman memesan instalasi hidroponik itu ya, seperti instalasi hidroponiknya kelihatan besar investasinya di awal, tetapi itu teman-teman bisa pakai sampai bertahun-tahun. Saya senang karena bersyukur saya suka memposting perjalanan urban farming saya di media sosial. Nah jadi Facebook, Instagram itu suka mengingatkan, wah ini setahun yang lalu saya pasang instalasi di rumah teman saya yang ini. Kemarin 2 tahun yang lalu saya diingatkan saya pasang instalasi sahabat abang kelas saya di Depok misalnya. Terus saya japri beliau, gimana bang kabar instalasinya? Oh ternyata sedang off beberapa lama, walaupun katakanlah karena beliau itu sedang dinas di Pekanbaru, karena beliau dinasnya di luar pulau, hanya kembali pas weekend. Jadi bolak-balik seperti itu, akhirnya ya tidak terurus tuh instalasinya, tapi katanya mau akan diurus lagi. Nah jadi sahabat semua, memiliki instalasi hidroponik itu betul-betul hanya 1 kali investasi di awal, tapi teman-teman bisa memakainya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ke depan. Nah, jadi sudah mulai kepikiran mau memasang instalasi hidroponik seperti apa? NFT, DFT, atau rakit apung? Nah, silakan tetapkan, putuskan, dan langsung hubungi saja penyedia instalasi hidroponik di dekat rumah Anda. Atau Anda adalah orang yang handyman nih, katakanlah senang ngotak-atik seperti saya, ya silakan Anda buat sendiri. Nanti akan saya sharekan tips-tipsnya sambil jalan, karena di rubrik keseharian urban farming ini saya memang ingin berbagi hal-hal yang sifatnya praktis yang memang saya lakukan sehari-hari. Jadi kalau teman-teman punya keseharian urban farming yang mau di-sharekan ke saya, nanti kita bisa bahaskan bersama. Silakan tag saya saja, boleh tinggalkan di kolom komentar ini, atau kemudian Anda boleh juga share video ini jika dirasa informasinya bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe ya di channelnya Rumah Hijau Net, karena dukungan teman-teman terhadap channel ini akan
membuat channel ini semakin bisa bermanfaat buat semakin banyak orang. Siapa tahu Indonesia akan jadi semakin kuat juga ketika kita memiliki sebuah mindset atau pandangan, oh kita bisa kok menghasilkan makanan dari lingkungan kita sendiri. Ya, saya Andito, urban farmer dari Cipinang, Jakarta Timur. Semoga video ini bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi di video-video Rumah Hijau Net yang selanjutnya. Bye teman-teman.